Billy itu tuan rumah. Okay. Tadi gue baru tahu nih ya, ini jangan rekam dulu. Billy itu tuan rumah sepantasnya sebagai tuan rumah. Ini kata seniornya dia ya, sepantasnya sebagai tuan rumah yang punya acara harus bersikap sopan. Itu. Karena ada tamu ya. Karena ada tamu, itu kan. Ada. Oke. Tunggu. Iya, aku nunggu. Oke, awalnya seperti apa sih Bang Robi kalau boleh tahu sampai akhirnya Bang Robi diajak atau mungkin diundang jadi bintang tamu yang di programnya adalah Billy Saputra sebagai pembawa. Jadi kita dihubungin sama stasiun TV-nya ya. Begitu dihubungin kita disuruh datang, kita datang kayak biasa lah. Kalau ada bintang tamu, kadang kita juga bawa acara TV, kita biasa datang ya, senang-senang aja. Kalau diundang gitu, kita datang, setelah datang gak lama ketemu kan sama Billy saya karena dia senior, dia yang artis senior, dia terkenal, kita sapa, saya sapa duluan gitu, saya sapa, halo Bill apa kabar? Terus dia ngomong sama istri saya tiba-tiba kata-kata yang tadi kata-kata yang kasar, ngem gitu, dilanjutkan ya. Saya sama istri saya balik muka langsung, saya shock gitu kan dengar ini apa dia ngomong kok begini kan? Sampai 3 kali dia ngomong ngem gitu, dilanjutkan ya. Istri saya shock, saya juga shock kan, kita kok dia orang ngomong kayak gitu, kita nggak pernah kenal dia, saya dan istri saya nggak pernah kenal dia, nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Ini baru pertama kali ketemu, baru 5 menit kita ketemu, tiba-tiba dia ngomong kayak begitu. Sebelumnya ada briefing dulu nggak sih Bang Robi? Kan biasanya kalau kita tidak ada ketemu, acara, tidak ada kayak briefing begitu, dulu, tidak ada, sama dia nggak ada. Tidak ada briefing apapun, tidak ada ngomong apapun, tidak ada, kita masuk ke dalam, di situ ketemu. Kita mau udah start syuting, udah di studio, baru ketemu sama dia karena mau udah di frame. Sebelum frame kita di sini kan, dia ngomong baru begini. Udah mau lanjut lagi, tapi suami udah nggak bisa lanjut karena udah muda. Saya sampai nggak bisa lanjut syuting karena kan, loh ini kok istri saya dikata-katain kayak gini nih. Itu belum mulai syuting kan? Belum mulai. Nah, sempat nggak sih Bang Robi bertanya gini, maksud lo apa? Saya setelah dia ngomong, sama istri saya. dia begitu ngomong begitu, saya tegur dia ya kan. Billy Dia ketawa aja. saya bilang sama dia, Billy kamu kenapa ngomong kayak begitu ke istri saya? Kan nggak betul kamu ngomong kayak begitu ke istri saya ya. Kan gak baik, saya kan hormatin kamu juga hormatin saya, gak boleh ngomong ke istri orang kayak gitu. Gimana coba kalau misalnya itu istri Anda, gimana coba kalau itu ibunya kalian atau kakak perempuan atau adik perempuan atau istri kalian dikata-katain sekasar tuh gitu, dilanjutkan. Kan gak baik kayak gitu. Ketika Bang Robi bertanya ke Billy itu apa reaksi? Dia jawabannya malah ketawa sambil ngomong, istri saya sering ngomong kayak begitu di video-video. Kapan istri saya ngomong kayak begitu di video-video? Nggak pernah istri saya ngomong kayak begitu di video-video. Kita ada batasan ngomong, kita cuma bikin konten itu suami istri. Kita nggak pernah ada kepentingan apa-apa. Dan kita kalau dibilang pansos untuk apa? Ada pansos untuk, masa suami saya sebagai suami, istri saya ngomongin kotor-kotor, saya harus pansos. Coba kalian lagi ngomongin kayak gitu istrinya, untuk apa kepentingannya? Kita nggak ada kepentingan istri kita ngomongin orang-orang kayak gitu-gitu untuk nggak ada. Kita itu konten, kita komedi. Kita nggak mau kesana, kita nggak mau kesini-sini. Bahkan saya bilang juga ke media, cukup sederhana. Dia minta maaf ke saya, selesai sudah, saya pergi cabut laporannya. Oke. Kenapa saya dituduh seperti itu? Katanya di konten karena ada kata-kata yang menjelek itu. Karena suami udah kasih tahu saya semua begitu kata-kata nggak bisa ngomong di sosial media karena sekarang kita udah public figure dan banyak anak kecil juga lihat kita. Jadi saya kasih tahu istri saya ya, bahasa kan istri saya bukan orang Indonesia ya. Ini lagi proses pengajuan warga negara Indonesia, tapi kan bahasa asli istri saya itu kan bahasa Rusia. Jadi saya kasih ngerti ke istri saya. Kalau kita bikin konten tuh kita ada bahasa-bahasa kita nggak boleh ucapkan. Ini kata kasar, ini kata kasar. Jadi saya kasih ngerti semuanya. Otomatis istri saya juga shock lah begitu. Dan karena nggak pernah kita ada bikin konten-konten kasar, nggak pernah ada sekalipun. Setelah kejadian itu benar tidak jadi syuting akhirnya? Tidak jadi syuting saya, karena besok kan dia bilang udah keluarkan aja mereka. Ya udah saya pulang dan tapi dari pihak stasiun TV memang baik sekali ya. Dari stasiun TV ada salah satunya Mas Ulil ya, dan ada beberapa yang lain saya nggak begitu hafal ya semuanya. Ada saksi, dia minta maaf ke saya, minta maaf ya atas perlakuan Billy ke istri saya. Jadi yang minta maaf justru orang lain. Orang stasiun TV. Jadi kreatifnya TV itu minta maaf ke saya dan ke istri saya.
katanya itu bercanda. Kan bercanda masa ngomongin istri orang kayak gitu bercanda. Oke. Coba kalau istri kalian dibercandain kayak begitu kan terima gitu kan. Dan bercanda ada banyak bercanda, nggak harus bercanda ngata-ngatain apa namanya bahasa kotor-kotor itu kan gitu kan nggak penting gitu. Setelah Bang Robi sama Kak Natasha keluar dari Iya. tempat itu, tetapkah masih Billy tidak bergeming untuk datang Minta menghampiri? maaf. Kalau itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Mungkin saya juga stres ya, udah ya, saya stres ya. Di situ saya stres sekali gitu ya. Saya pikir ini kok begini kayak gitu ya. Dan saya karena nggak juga bukan orang yang benar-benar paham tentang hukum ya. Saya ambil keputusan istri saya dihina, saya jaga harga diri istri saya marwah istri saya jaga. Saya pergi ke kantor polisi. Saya langsung ke kantor polisi. Saya buat laporan ke kantor polisi. Ini istri saya dihina dan dilecehkan nama baiknya. Saya sebagai suami salah di mana sebagai suami kita jaga nama baik istri kita, harga diri istri kita, marwah istri kita, dimanapun di planet bumi nggak mungkin laki-laki jaga harga diri istri jadi salah. Gimana kita bisa jadi salah? Kita jaga nama istri kita, nama baik istri kita. Karena istri kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Kita baru kenal tiba-tiba ngomongin sekasar itu. Berarti pada saat itu juga, hari itu juga, tepatnya Kamis, Bang Robi sama Kak Natasha datang ke Polres Jakarta Langsung. Dan Ya. reaksi mereka, respon mereka atas Dari laporan kantor kalian? di kepolisian, Iya. di kepolisian langsung dibuatkan laporan karena memang ada saksi, ada bukti, dibuat langsung LP-nya langsung diterima. Saya sudah ada kertas LP-nya juga sudah ada ya. Saya rasa sudah cukup ya. Ini biar Kak Fitri yang lanjut ya. Ya, saya lebih pusing sebenarnya kayak gini hidup kayak gini. Saya bukan Oke. mau ribut-ribut. Kak Fitri, lagi-lagi dirimu ikut membantu menjadi penanggulangan Tetangga lah ya, karena Kak. kebetulan dirimu juga tetanggaan sama Bang Robi dan Iya. satu sisi kamu juga kenal dengan sosok Billy dan Billy juga pernah sudah menganggap kamu sebagai seorang kakak. Ya. Ketika mendengar berita ini, kamu langsung kontak Billy atau bagaimana? Iya, tentu saya diam dulu. Saya mencoba DM ke Billy karena banyak banget yang Senku has made it his goal to bring back 2 million years of human achievement and revive the entirety of those turned to statues. However, one man stands in his way, Sukoso Sisyo, who believes that only the fittest of those petrified should be revived. Reuniting with old friends and gaining new allies, Senku and the kingdom of Xianze must stop Sukoso's forces in order banyak banget yang ngasih tahu itu Billy dilaporin gitu kan ya. Terus saya lihat, oh ini kan tetangga saya, teman nge-gym juga gitu kan ya. Terus saya bilang, Billy ada apa? Kok ada berita begini? Enggak Kak, ya saya pikir ya nggak serius gitu kan. Saya pikir nggak serius, pagi-pagi saya lagi minum kopi, telepon, Kak gini-gini, udah sini kita ngobrol. Jadi saya dengernya Langsung dari side-nya ini, oh ya kalau memang seperti itu kenyataannya, karena dia ngomongnya juga di sebelah suami saya, ya pasti ya kalau misalnya istri kamu digituin pasti nggak terima dong gitu. Terus sempat sih suami saya nggak, masa Billy begitu gitu ya, tapi kan memang begitu, kenyataannya memang begitu gitu. Saya akhirnya setelah mendengar keterangan dari mereka, terus saya coba telepon Billy, kamu ada apa? Gini gitu ya. Terus dia berasa apa ya? Mungkin ya tadi konteksnya kan dia bercanda. Saya udah bilang Billy nggak semua orang tuh bisa bercanda dan kamu harus tahu ini kan perempuan yang kamu beginiin gitu kan ya. Kamu tabayun deh. Saya udah ngomong begitu. Kamu cari waktu datang sini. Kalau kamu nggak berani ke rumahnya, sini ke rumah aku nanti aku ketemuin gitu kan. Saya mah maunya kan tadi udah dengar ya permintaan dari mereka kan hanya dengan kesadaran bahwa Billy itu memang berlaku nggak baik, minta maaf. Sesimpel itu sebetulnya. Tetapi kan mereka punya hak juga, ini kan negara hukum ya. Kalau misalnya mereka udah merasa oh dia diginiin nih, tapi yang dilaporin tuh kok kayaknya nggak ada niat untuk minta maaf, ya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa kalau laporan ini tetap harus berjalan gitu kan. Tapi ketika kita tahunya Billy ingin minta maaf atau bagaimana? Sementara begitu, tapi kan terjadi enggaknya saya juga nggak tahu. Cuman memang udah ada dari Billy, ya Kak aku nggak bisa hari ini atau besok, bisa hari Minggu katanya gitu. Nah saya udah sampaikan juga, ada waktu nggak hari Minggu ya? Kita lihat aja nanti. Bener, saya rasa mereka ini orang baik lah. Pasti kalau ada orang dengan sadar minta maaf, oh iya ketelepasan lah gitu kalau ngomongnya.